Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pengajian zuhur kita mulai dari hari ini tanggal 23 Muharram 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WA. Ini ada pertanyaan dari akhi atau ukhti 088971150429. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum orang berjamaah berdua antara ikhwan akhwat yang belum mahram? Ini masalah yang sebenarnya hukum asalnya boleh ya, seorang laki-laki mengimami seorang perempuan. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah sholat tersebut di tempat yang sepi, dan apabila itu di tempat yang sepi maka berduaan di sini tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat hadisnya dalam Al-Jami'us Shaghir, ini kamus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin." Betul-betul janganlah berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maksudnya seorang perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahram dengan dia. Illa kana thalithahuma syaitan, kecuali pasti setan yang menjadi orang yang ketiganya. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, apa yang dimaksud khalwat? Khalwat itu definisinya adalah berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis. Maka kalau bukan dengan lawan jenis nggak apa-apa, laki-laki dengan laki-laki, karena itu bukan khalwat yang dilarang. Atau di tempat yang terbuka meskipun dengan lawan jenis tidak ada masalah, karena Rasulullah SAW pernah juga didatangi oleh seorang wanita yang pada akalnya agak sedikit bermasalah. Kemudian wanita ini ingin menyampaikan sesuatu, mengadukan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, "Ya Umma Fulan, wahai Ummi Fulan, lihatlah di jalan kota Madinah yang mana yang kamu inginkan, kamu silahkan bicara kepada saya." Nah, di sini Nabi mengajak wanita ini mengadukan masalahnya berdua dengan Nabi SAW, karena khawatir kalau banyak orang nanti dia tidak bisa mengadukan masalahnya, padahal dia biasanya mengadukan masalah itu akan mudah atau akan longgar, akan plong apabila dia hanya sendiri saja. Nah, maka oleh Nabi diajak berduaan tetapi di pinggir jalan kota Madinah, tempat yang terbuka, nggak ada masalah. Karena itu pertama ya, kalau ini adalah tempatnya tertutup, jelas tidak diperbolehkan, atau tempatnya sepi maksudnya ya, tidak harus tertutup ya, terbuka tapi sepi sama aja, ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau tempatnya ramai banyak orang, maka ini tidak ada masalah. Tetapi apabila dikhawatirkan fitnah, maka hendaklah sholat sendiri-sendiri saja ya. Dikhawatirkan fitnah karena setan akan mengganggu, karena mungkin ada perasaan yang bagaimana antara perempuan ini dengan laki-laki tersebut. Adapun kalau laki-laki sudah tua, mbah-mbah, kemudian perempuannya ini ya anak-anak atau remaja ya, meskipun dia sudah balik, tidak dikhawatirkan fitnah padanya, maka tidak ada masalah sebagaimana hukum asalnya. Wallahu a'lam bishawab, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada juga pertanyaan ini, afwan sebelumnya Ustaz, jadi rumah tersebut sudah di-ACC oleh pihak terkait. Mungkin ini aja ya, masalah pribadi yang sudah berkelanjutan, pertanyaannya dari kemarin ya. Ini ada juga pertanyaan dari akhi Muhammad, untuk makna kalimat 1, 2, 3 bagaimana Ustaz? Ini hadis yang saya posting pada hari ini tentang hadis andalan penjual tiket umroh. Di satu masjid kutemukan iklan umroh nyatut hadis Baihaqi bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-hujjaj wal ummar waftullah." Para haji dan umroh adalah tamu Allah. Yu'tihim ma sa'alu, Allah beri apa yang mereka minta. Wa yastajibu lahum ma da'u, Allah kabulkan doa mereka. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirham alfa dirham, dan Allah akan mengganti uang mereka 1 dirham dengan 1.000.000 dirham. Nah, ini hadis ini riwayat Imam Baihaqi, derajatnya adalah dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juz 2 halaman 175 ya. Dan hadis ini diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bukan dalam kitab Sunan Kubra Baihaqi. Adapun pertanyaan tadi, untuk makna kalimat 1, 2, 3 bagaimana? Saya nggak paham apa maksudnya pertanyaan ini ya. Tolong kalau bertanya yang jelas sekalian supaya mudah untuk dijawab. Baik, kemudian ada pertanyaan dari akhi Toha.
Bagaimana hukumnya chatting dengan lawan jenis di dalam Facebook? Tinggalkan, karena itu menyebabkan fitnah. Kemarin saya lihat HP suami, ternyata banyak sekali chatting dengan wanita-wanita, isinya ada yang sekedar tegur sapa, ada yang obrolan, ada yang gurauan, yang sifatnya pujian, tambah cantik, yang imut dan lain-lain. Ini semuanya fitnah, tinggalkan. Lalu saya berinankan diri untuk bertanya pada suami, apa hukumnya chatting dengan lawan jenis yang bukan mahram? Suami saya jawab, katanya makruh. Ya, makruh kalau tidak sampai kepada menjurus kepada setan. Kalau sampai kepada setan bisa haram. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan, kita buka dulu ya. Kalau sudah tidak ada, berarti kita cukupkan sampai di sini. Ada seorang yang terlibat jual beli rumah tapi masih dibangunkan dari lahan kosong. Si pembeli sudah bayar rumah 90% dari nilai rumah dan bangunan, sisanya dibayar 10%. Dibayar sesudah jadi. Qaddarullah, si penjual meninggal dan rumah masih belum jadi. Terus sebagai pihak pembeli menuntut haknya kepada si istri penjual. Itu benar apa salah? Apa harus bagaimana? Mohon pencerahannya karena istri penjual berbelit-belit atau mempersulit urusan. Ya, pertama hendaklah jangan mempersulit urusan, karena barang siapa yang mempersulit kepada seseorang, maka Allah pun akan mempersulit terhadap dia. Barang siapa yang menyusahkan terhadap orang lain, maka Allah akan menyusahkan terhadap dia. Kemudian ini karena jual beli ya, maka jual belinya ini kemudian karena mati si pelaku penjualannya, maka ini bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena itu untuk masalah seperti ini paling bagusnya memang bicara secara ukhuwah, secara persaudaraan, sehingga lebih bagus untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan seperti itu daripada keperhakiman ya. Saya yakin kalau dua-duanya punya maslahat, kehendak yang baik, punya keinginan yang baik, insya Allah akan segera selesai masalah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau salah satunya memang menghendaki keburukan, maka apapun yang diusahakan pasti akan ada kesusahan padanya. Ini sudah kita bicara sekitar 7 menit ya, dan ini adalah percobaan, maka saya cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.